Cik, cik, cik. Suaraku dengar? Jelas suaraku, Dinda Juno? Jelas suaraku, cik, cik. Jelas, jelas. Jelas, oke. Silakan. Apa yang mau ditanyakan, Dinda? Silakan. Kita Lisna sabar dulu ya. Silakan. Halo Le, ini apa nih bacanya ini? Apakah Kristen itu punya Tuhan? Punya Bang, punya. Siapa Tuhannya? Tuhan Yesus Bang. Kapan Yesus mengaku Tuhan bagi umat Kristen? Ngaku. Iya. Kapan ngaku dia Tuhan Le? Yang saya tanyakan, kapan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan untuk umat Kristen? Untuk apa dikatakan dia Tuhan Le? Saya nggak tanya itu loh, Dinda. Yang saya tanyakan, kapan Yesus mengaku dirinya Tuhan untuk umat Kristen? Untuk apa dia ngaku Tuhan untuk Kristen dia? Nah, kalau Dinda bertanya untuk apa dia ngaku Tuhan ke orang Kristen, lantas kenapa Dinda yakin kalau dia itu adalah Tuhan? Kan kita ulang, tenang, Dinda Jido, tenang, pelan-pelan kita ya, pelan-pelan ya. Kan saya tanya, apakah apa ini? Noise ya. Agamanya apa ini? Islam. Oh, apa Tuhannya? Apa Tuhannya? Bukan apa, tapi siapa kok apa? Ah, kan? Siapa? Itulah kan aku nanya, bagus juga pertanyaanku. Tiba bertanya nggak mau bagus pertanyaannya. Apa Tuhannya? Coba dulu sebutkan. Ya, kata apa itu ya di dalam pemahaman bahasa Indonesia itu mengarah kepada benda. Sementara Tuhan kami bukan benda, gitu loh. Tapi kalau ditanya oleh siapa, dengar dulu deh. Kalau ditanya siapa itu nama manusia. Oh enggak lah. Lain tanya mau. Enggak. Contoh nih ya. Siapa contoh. Nama bapakmu katanya. Lain bilang apa? Contoh, aku tanya apa ya. Nama bapakmu kan beda. Aku tanya ini misalkan aku tanya Yesus, siapa Tuhanmu? Dia bisa jawab, Bapak, Tuhan langit dan bumi. Jangan kemana-mana dulu. Tuhanmu apa? Jangan imbang ini. Tuhanmu apa? Ya sama halnya gini kalau aku tanya sama Dinda. Apa bapakmu? Masuk apa kata-kata kan nggak pantas kan kalimatnya kalau aku tanya lah, bapakmu apa dulu? Bapakmu apa dulu? Kan nggak cocok kan? Loh. Kau tinggal menjawab Tuhanmu apa aku tanya. Dengar dulu, kau tanya Tuhanmu apa? Ya. Kau tinggal menjawab bukan benda. Kau tinggal menjawabnya. Tuhanku bernama Allah. Nah, sekarang aku tanya sama Dinda. Siapa Tuhanmu? Tunggu dulu, yang bikin namanya siapa? Gimana? Yang bikin namanya siapa? Dia sendiri memperkenalkan dirinya. Siapa? Dia sendiri memperkenalkan dirinya dengan nama Allah dalam surat Toha ayat 14. Innani Allah. Gimana? Dia sendiri memperkenalkan dirinya. Sama siapa yang ngomong memperkenalkan? Kepada Musa pada masa itu diceritakan. Sama siapa? Kepada Musa. Musa? Iya. Musa yang mana? Ya udah, berarti sepakat nih ya. Mana, Gimana? Gimana? Enggak. Musa yang mana? Kampungnya di mana? Oh, kepada Nabi Musa tertulis dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 14. Sekarang saya tanya, ketika kau katakan Yesus Tuhanmu, kapan Yesus mengaku dirinya Tuhan untuk orang Kristen? Ngapain ngaku-ngaku lah? Ya udah, berarti kan ngaku-ngaku ini. Nah, ketika gini lagi muncul lagi sebuah pertanyaan besar. Ketika dia sendiri tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan ke orang Kristen, kenapa Lai sanggup memfitnah dia sebagai Tuhan orang Kristen? Berarti Lai fitnah dia.
Lah fitnah dia. Sama analoginya itu gini Dinda, dengar. Analoginya itu gini Dinda. Aku nggak pernah ngaku-ngaku polisi kepada kamu. Tapi kau bilang-bilang ke orang aku polisi, kau fitnah nggak? Fitnah nggak? Aku nggak pernah ngaku-ngaku polisi gitu loh. Tapi kau bilang ke orang-orang, si Paruk itu polisi, si Paruk itu polisi. Fitnah nggak itu? Fitnah kan? Berarti Dinda Julu sama teman-teman Kristen lainnya telah memfitnah Yesus. Kenapa fitnah? Yesus sendiri tidak pernah memperkenalkan dirinya dan menyatakan dirinya Tuhan atas orang Kristen. Tapi orang-orang Kristen memfitnah dia mengatakan dirinya Tuhan. Sementara di dalam Bible, dia sendiri bertuhan. Matius 11:25 dia bertuhan kepada Bapa. Markus 12:29 dia bertuhan kepada Tuhan yang Esa. Yohanes 17:3 dia bertuhan kepada Allah yang benar, yaitu pencipta langit dan bumi. Jelas ya. Gimana? Sepakat ya? Berarti Dinda Hutajulu sebagai umat Kristen nggak punya Tuhan ya? Aduh, kabur dia, Bang. Anak urang, jangan dipaksa jadi Tuhan Adonai Denda. Kasihan ibu yang lahirkannya. Anak urang, jangan dipaksa jadi Tuhan Adonai Denda. Kasihan ibu yang lahirkannya. Dia dilahirkan, dibesarkan, dirawat jadi manusia. Adik Oden, jangan tuhankan anak orang, kasihan ibunya. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan. Muncul lagi lagu baru jadinya kan. Ada aja lagu baru ya. Mantap juga lagunya teman-teman kan. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan, kasihan ibunya. Nanti kita lanjut lagi lah. Kita diskusi dulu lagi. Ada siapa teman-teman? Tap-tap layar teman-teman. Berkuat komal kita teman-teman. Tap-tap layar teman-teman ya. Nih si Japelin ini. Kalau bisa kondusif dia ya. Anak urang. Japelin, selamat bergabung Japelin. 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 Halo, pagi. Ya, Islam Kristen, Dinda Japelin. Oh, Kristen. Oke, mau diskusi kita Dinda? Ya, Saya boleh. sampaikan dulu aturannya boleh Dinda Japelin? Oke, yang pertama Dinda kalau mau bertanya ke Bang Faruknya dan kita saling adu argumentasi, silakan on cam. Tapi kalau belum mampu untuk on cam, Dinda punya dua pilihan. Kita kaji temanya atau Dinda bertanya setelah itu turun. Supaya diskusi kita kondusif, Babang Faruk sampaikan aturannya dalam sebuah lagu. Simak lagunya Dinda ya. Bentar ya, aku dikit Dinda aja. aja. Aduh, dengar dulu. Dikit aja. Nah. Ini baru Iya, sebentar aku apa sampaikan namanya? dulu lagunya. Cuma mau tanya dikit. Sungguh sabar Kenapa? dulu Dinda. Kenapa Muhammad tadi Dinda, ada aduh, setan? aduh, Kenapa sabar. Muhammad? Aduh, kan. Javelin ini Kristen banget loh. Kenapa aku katakan Kristen banget? Nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur, cobalah.
Tunggu dulu ku sampaikan aturannya, nanti kau tentukan pilihannya. Mau on cam atau tidak on cam gitu loh. Jangan Kristen-Kristen banget lah ya. Aduh, kita naikkan lagi yang lainnya ya. Ada kalau ada otennya di bawah tapping aja teman-teman. Saya oten naik bilang gitu ya. Anak urang jangan dipaksa jadi Tuhan adunoi denda. Oh ini Aksela ada oten nih. Loh, kok. Oke. Aksela, selamat bergabung Aksela. Halo, selamat pagi. Iya, Islam Kristen, Dinda Aksela. Oten. Oke, Kan saya sampaikan. tahu Oten aku tadi bilang. Iya, saya sampaikan dulu aturannya boleh. Oke, kalau Dinda mau bertanya dan kita saling adu argumentasi di atas, Dinda itu harus on cam. Kalau belum mampu atau tak mau on cam, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama kita kaji tema ini, yang kedua Dinda boleh bertanya setelah itu turun. Tapi supaya komal kita ini kondusif, kita tidak timpal-timpal suara, kita tidak menghujat satu sama yang lainnya. Dengar aturannya dalam sebuah lagu Dinda ya. Dinda jangan marah-marah. Nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya. Ini komalku bukan gereja. Ini mana Dinda Aksela? Katanya nggak boleh menghujat. Nah, tahu udah menghujat orang. Loh, yang mana menghujat? Gimana sih? Yang mana menghujat kalimat? Tadi kamu ngomong pakai otak. Yo, pakai ini. otak tadi. Lu ngomong pakai otak. Kan nggak mungkin ku bilang pakai pantat loh. Ya sudah lah. Untuk memahami sesuatu kan gunakan otak, bukan gunakan pantat. Ya udah, pilih mana Dinda, mau on cam atau tidak on cam? Ayo silakan. Kamu mau tanya apa? Oh, jadi kenapa? Dinda itu mau ditanyakan sesuai tema saja ya gitu ya, biar terarah ya. Oke. Apakah Kristen itu punya Tuhan? Punya lah. Siapa Tuhannya? Tuhan itu adalah, kita kenal dulu definisinya dulu. Silakan Dinda, silakan. Nah, iya toh, definisinya toh, kata Tuhan itu kan diambil dari kata dasar Tuan yang berarti penguasa. Seperti itu. Jadi kalau sesuatu yang menguasai diri kamu secara rohani, kamu atau enggak ilahi disebut sebagai Tuhan. Tapi kalau penguasa dalam bentuk duniawi disebut Tuan. Oke. Kan seperti itu banyak. Supaya gini aja, supaya spesifik pertanyaanku. Yang ciptakan siapa dulu? Oke, supaya spesifik pertanyaanku, saya luruskan lagi pertanyaan saya ya. Apakah pihak Kristen atau umat Kristen itu punya sesembahan? Punya lah. Siapa? Loh, Tuhan kami, Tuhan Yesus. Oke, coba kasih kita datanya. Di mana dan kapan Yesus mengeklaim atau memperkenalkan dirinya sebagai sesembahan untuk umat Kristen? Seperti saya katakan tuh tadi dia. Di mana? Di mana dan kapan? Kata Tuhan adalah kata sudah sesembahan. Kita sudah naik. Sudah naik ini Dinda. Dinda, jangan bahas Tuhannya lagi, tapi sesembahan kan. Saya udah naikkan ini. Oke. Kalimatnya udah saya naikkan itu. Di mana dan kapan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai sesembahan untuk umat Kristen? Oke, dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan. Kita baca ya. Akulah 1 ayat 8, silakan baca. Ya, Wahyu 1 nomor 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Saya nggak tanya Alfa dan Omega, Dinda. Saya nggak tanya. Terus. Baca terus. Jangan dipotong. Aku adalah Alfa Omega.
Jangan dipotong. Firman Tuhan Allah. Terus, Yang ada yang sudah ada, dan terus, yang akan ada yang maha kuasa. Nggak ada kata-kata Kristen di sini, nggak ada. yang bicara itu siapa? Gimana? Yang bicara itu siapa? Yang bicara ini Yohanes. Kok Yohanes sih? Oh. Bukankah kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes? Loh, kamu kan bertanya tadi, di mana? Bukankah kitab Wahyu dituliskan oleh Yohanes? Pelan-pelan, pelan-pelan, sabar. Sabar kita Dinda, sabar. Saya tanya dulu. Kitab Wahyu ditulis oleh siapa? Kitab Wahyu adalah wahyu yang diterima oleh oleh Yohanes Nah, di bulan iya toh? dia terima dari Ya siapa? benar toh? Kamu Dia aja terima. percaya wahyu yang ditulis di dalam Iya, gua kok. iya. Dia terima Nah, dari iya toh. siapa? Dia terima dari Yesus. Oke, Yesus anak siapa? Dia bicara sesuai wahyu Yesus. Iya, Yesus anak siapa? Di situ yang kita ngomong di sini itu siapa yang ngomong? Iya, Yesus anak siapa? Loh, iya. Menurut pemahaman iman kamu, Yesus anak siapa itu? Yesus mengakui Yesus firman Allah tidak? Enggak, saya tanya. Loh, Yesus disebut firman Allah tidak? Oke, silakan. Nanti Di kita ayat gantian tersebut. ya. Nanti kita gantian ngomongnya ya. Dinda Aksela kalau mau ngomong silakan. Nanti kalau saya ngomong tolong jangan ditimpal ya Dinda, boleh? Oke. Ya, silakan, Di ayat yang silakan. saya bawa tadi, di ayat yang saya bawa tadi disebutkan apa? Yesus sebagai apa? Alfa dan Omega. Firman Allah yang Maha Kuasa toh? Tapi yang saya tanyakan bukan itu. Saya tanyakan di Firman awal Tuhan, tadi. loh. Tapi kamu bertanya, saya jawab Loh, dulu lah. Nah iya, pertanyaan kamu begini tadi kan? Saya tanya, di Yesus mana mengatakan dan di kapan Yesus mengaku dirinya sesembahan buat umat Kristen. Sementara dalam Wahyu 1 nomor 8, tidak ada pengakuan dari Yesus menyatakan dirinya Tuhan, sesembahan untuk umat Kristen. Aku adalah Firman sesembahan Tuhan untuk Allah. umat Kristen. Nggak ada. Enggak ada. Allah, artinya Allah itu apa sih? Gimana? Menurut kamu? Artinya Allah itu apa? Kalau di dalam iman kami, Allah itu nama. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang saya tanya. Nah, kalau kamu Saya kan bertanya tanya. iman saya tadi toh? Ya, kitab Kamu Wahyu bertanya 1. iman saya toh? Kitab Wahyu nomor 1 nomor 8. Wahyu 1 nomor 8. Dengar dulu, udah gantian dulu lah Dinda. Dari tadi kamu aja ngomong. Wahyu 1 nomor 8 ditulis oleh siapa? Kamu tadi bertanya tentang iman kami. Ya kan? Sabar dulu kita gini. Awalnya loh. Kamu bertanya Gini. awalnya. Gini, Kamu tujuan pertanyaan gini. Pertanyaan saya ya menyangkut data yang kau berikan ini, biar kita itu tahu data historikal kok. Nggak dari percaya. kitab ini sendiri, dari data ini sendiri. Wahyu 1 nomor 8 atau kitab Wahyu, setahu saya, dengar dulu Dinda ya, ini adalah tulisan Yohanes. Ya, setahu saya, ya, yang diambil dari mana? Dari penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Apa yang dilihat Yohanes di Pulau Patmos? Dia mengklaim bertemu dengan Yesus. Tapi yang dia temui bukan Yesus, anaknya Maria. Karena apa? Dalam Wahyu 19 nomor 16, Yesus yang ditemui itu di pahanya ada tato yang bertuliskan raja di atas segala raja. Sementara Yesus anaknya Maria yang dari Nazaret nggak pernah bikin tato di pahanya. Muncul pertanyaan, ini Yesus anak siapa? Kalau memang Yesus anak Maria Makanya pernah punya kalau tato baca- di pahanya, kalau baca- sabar dulu lah Dinda. Aduh. Sabar dulu. Kalau memang Yesus anak Maria pernah bikin tato di pahanya raja di atas segala raja, kasih datanya. Karena apa? Dari cerita kitab Matius sampai dengan kitab Lukas yang menceritakan Yesus itu diangkat ke langit, terangkat ke langit, tidak ada satu referensi data pun mengatakan sebelum terangkat ke langit Yesus bikin tato. Ujuk-ujuk di Pulau Patmos ada satu sosok yang mengaku dirinya Yesus, bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos, mengklaim dirinya ada tato. Belum lagi dalam Wahyu 5 nomor 6, di mana di situ sosok Yesus diklaim oleh Yohanes, dia temui bertanduk 7 bermata 7.
Maria nggak pernah melahirkan anak bermata 7, bertanduk 7. Nah, jadi muncul pertanyaan, gitu loh. Kalau kau paksakan Yesus yang ditemui oleh Yohanes di Pulau Patmos adalah Tuhan dan juga sesembahanmu, ini Yesus anak siapa? Silakan. Sudah? Ya, silakan Dinda. Makanya kalau kamu baca itu yang berurutan. Jangan lompat sana, lompat sini, sehingga kamu nggak ngerti. Kan udah jelas itu wahyunya Yesus Kristus. Di ayat 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus. Di situ ada jelas itu. Dan kamu baca semuanya itu kan prediksi kamu. Kamu hanya ingin menarasikan bahwa Yesus bukan Yesus yang anak Maria itu, yang penglihatannya kamu percaya seseorang wahyu yang keluar dari gunung dari gua, yang tidak tahu siapa dia di gua gelap. Nah, ini udah Pulau Patmos udah tahu kok siapa. Di zaman itu juga saya kasih tahu. Kamu percaya nggak Nabi Yohanes? Halo? Gimana? Halo Dev? Gimana Dinda? Gimana? Oke, dia masih angkat telepon teman-teman ya. Bang Faruk akan narasikan pemahaman Bang Faruk yang luar biasa tentang Bible. Untuk membuktikan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Yohanes, apapun yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu adalah kebohongan belaka. Kasih saya waktu ya. Saya akan buktikan bahwasanya Yohanes, jika memang Yohanes bertemu Yesus di Pulau Patmos, dia berbohong. Kasih saya waktu, saya akan kaji dengan data. Ini datanya. Ini adalah bukti kebohongan Yohanes yang nggak masuk akal. Nih. Kita bermula dari data yang Anda berikan dalam Wahyu 1 nomor 1. Apa kata dia dalam Wahyu 1 nomor 1? Inilah wahyu atau firman Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Oke? Di sini Yohanes mengklaim dirinya menerima firman dari Yesus yang dikaruniakan Allah kepada dia. Sementara, ini bukti kebohongan dari Yohanes. Ya. Sementara dalam Yohanes 17 nomor 8, nih. Dalam iman kalian, Yesus berkata, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, jeder. Dan mereka telah menerimanya. Sebelum Yesus terangkat ke langit, dia mengatakan segala firman yang diterima oleh Yesus. Sabar dulu loh Dinda. Sabar dulu loh Dinda. Sabar dulu. Ini ilmu loh. Ilmu mahal ini nggak akan kalian dapatkan di gereja. Ilmu mahal ini. Itu kan klien kamu. Sabar dulu Dinda. Tolong kooperatif ya. Makanya tadi saya bilang, ini komal saya bukan gereja. Kamu sekolah di mana? Kamu bisa mengatakan itu. Dinda, ini komal saya bukan gereja. Sabar dulu. Aduh. Saya ngomong kamu potong. Dinda, sabar dulu, dikendalikan Roh Kudusnya, jangan marah-marah. Kan saya bilang tadi, Dinda jangan marah-marah. Nanti duduk babi dewasa. Aduh. Saya berbicara dengan data, makanya saya bilang ini ilmu mahal. Di mana ilmu ini tidak akan kalian dapatkan di gereja manapun dan dari pendeta manapun. Di dalam Wahyu 1 nomor 1, ya, Wahyu 1 nomor 1, Yohanes mengklaim dirinya menerima firman dari Yesus. Ya. Sementara pertemuan Yohanes di Pulau Patmos dengan Yesus itu beberapa saat setelah Yesus diangkat ke langit. Ya, setelah dia diangkat ke langit, lalu dia mengalami pertemuan itu tadi. Sementara dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus sudah mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Di sini tertulis Dinda, jelas kata-katanya, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku.
Nah, dalam Wahyu 1 nomor 1, firman apa lagi ini yang diterima oleh Yohanes? Firman apa lagi yang diterima oleh Oke, Yohanes? Kalau kalian, oke. dengar dulu Dinda sedikit lagi doa Bang Dinda. Tidak salah sabar. Jika kalian mempercayai pernyataan Yohanes dalam Wahyu nomor 1, ya Wahyu 1 nomor 1, kalian harus terima konsekuensinya. Ternyata dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus sudah berbohong. Dia berbohong ketika dia mengatakan, sebab segala firman yang telah kusampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Yesus berbohong di situ karena apa? Karena setelah dia diangkat ke langit, dia harus balik lagi ke dunia, menemui Yohanes di Pulau Patmos, dan menyampaikan firman yang lain. Maka ada beberapa poin yang harus disampaikan di situ. Yang pertama, makanya saya bilang tadi, yang dikaji. Beberapa hal yang harus dikaji. Yang pertama, Yesus yang mana ini yang menemui Yohanes di Pulau Patmos? Yang pasti bukan Yesus anaknya Maria. Karena apa aku katakan bukan Yesus anaknya Maria? Yang pertama, Maria tidak pernah melahirkan domba yang bermata 7, bertanduk 7, nggak pernah. Sementara sosok Yesus yang dilihat oleh Yohanes dalam Wahyu 5 nomor 6, duduk di atas tahta, itu seekor domba yang seekor domba yang hampir disembelih. Bermata 7, bertanduk 7. Jelas ya, Maria dalam Lukas 1:31 tidak pernah melahirkan seekor domba bermata 7, bertanduk 7. Lalu kita berpindah lagi ke dalam Wahyu 19 nomor 16. Di mana kesaksian Yohanes melihat Yesus, di pahanya ada tulisan Raja di atas segala raja. Sementara Yesus anaknya Maria itu tidak pernah. Maria tidak pernah melahirkan seorang anak di mana pahanya itu bertuliskan Raja di atas segala raja. Bahkan dari kisahnya yang tertulis dalam kitab Matius sampai dengan Lukas, sesaat ketika Yesus terangkat ke langit, bahkan ketika kalian ceritakan dia bangkit, selama 40 hari di atas bumi ini, dia nggak pernah bikin tato di pahanya. Fix-nya berarti yang ditemui Yohanes dalam bentuk penglihatan dia yang ada tato di pahanya itu bukan Yesus anaknya Maria. Itu yang kedua. Yang ketiga, poin yang ketiga. Dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengklaim dirinya, menyatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Segala firman yang diterima oleh Yesus telah disampaikan Yesus kepada mereka. Lalu dalam Wahyu 1 nomor 1, Yohanes mengklaim dia menerima firman lagi dari Yesus. Sementara kisah Yohanes di Pulau Patmos ini adalah kisah setelah Yesus terangkat ke langit. Kalau memang kalian berpegang kepada Wahyu 1 nomor 1 ini tadi, berarti Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8 telah berbohong. Makanya saya katakan tadi ke Dinda gitu loh. Kalau nggak memang kamu menuhankan Yesus yang ditemui Yohanes yang ada dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos yang tertulis dalam kitab Wahyu ya dari Wahyu 1 sampai dengan Wahyu berikutnya, berarti yang kalian ikuti itu si penyesat. Kenapa si penyesat? Yesus yang menyampaikan pesan. Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus? Nih, kita buka lagi nih, Lukas 21 nomor 8. Nih, bisa jadi Halo, Yesus yang ditemui halo. Yohanes di Pulau Patmos, itu si penyesat yang juga menemui Paulus. Nih, apa kata dia? Lukas 21:28 nomor 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan Oh ya, datang dengan ya makasih memakai Mbak. namaku dan berkata, akulah Yesus. Dan saatnya sudah dekat, apa kata Yesus di sini? Pesan Yesus di sini, jangan kamu mengikuti mereka. Jadi, yang ditemui Yohanes di Pulau Patmos adalah sosok Yesus dalam versi si penyesat. Berarti ketika kita kembali ke pertanyaan awal tadi kan, ketika saya tanya tadi kepada si Aksela gitu loh, apakah kamu punya Tuhan? Punya. Kamu punya sesembahan? Punya. Siapa sesembahanmu? Yesus. Ternyata yang kamu sembah dan kamu tuhankan adalah Yesus si penyesat yang menemui Yohanes di Pulau Patmos. Bukan anak Maria. Itu Dinda Aksela. Assalamualaikum Nito. Sudah, Silakan. sudah ngarang Silakan. bebasnya. Silakan Dinda Aksela, silakan. Sudah ngarang bebasnya. Oke. Oh, berarti Bibelmu ngarang. Itu kan Orang ngarang Bibelmu bebasnya. baca. Loh, itu kan
asumsi kamu Tidak, Bimbel copot lo sana, pakai copot sini. data aku lo tadi Dinda. Katanya saya diberi kesempatan. Pakai Saya data ngomong lo tadi, begini silakan, kamu silakan. potong-potong. Katanya harus beradab. Silakan. Mana? Saya ngomong kamu potong. Ya silakan Dinda. Kamu ngomong nggak tak Silakan. potong. Diberikan Lah, data katanya bantahan, silakan. data Saya bantahan ngomong Dinda ya. Silakan. ah, Udah kau nyanyikan itu tadi kan, Tok? makanya. Udah kan, Tok? Apa? Udah kau bilang kan, Dinda jangan marah. Udah. Marah. Udah. Udah tadi. Silakan dihadirkan data bantahannya Dinda di Daksela. Silakan. Oke, kamu kata itu kan ngarangnya bebas kamu. Kamu copot sana, copot sini untuk Ya si Aksela ini pinter loh itu, menguatkan Faruk. argumen Pinter. kamu. Hmm. Kamu untuk memperkuat argumen kamu, terserah. Tapi yang jelas, di dalam Wahyu tersebut ada kata-kata akulah firman Tuhan Allah. Di Yohanes 1 juga berkata, inilah firman Allah. Gak ada ayatnya kayak gitu loh. Yesus adalah. Gak ada ayatnya kayak gitu. Yang menjadi Itu aja sesuai. Katanya nggak boleh Masalahnya katanya kau diberi nipu. kesempatan. Saya kasih ngomong, kamu potong-potong. Jangan Kamu nipu. takut. Masa nipu biarkan? Kamu takut di Wahyu. Di mana dalam Wahyu Wahyu, dikatakan di akulah Wahyu. firman Allah? Di mana? Wahyu berapa? Tadi saya katakan, Hah? Wahyu Tadi itu berapa? coba kamu cari, ada di Aku Wahyu. pula suruh. Ya, saya nggak hafal. Kamu Aku cari. pula suruh Yesus cari. adalah firman Allah yang hidup. Data loh Dinda. Aku tadi pakai data kau bilang congor. Iya. Coba. Comot-comot Yohanes 1, ayat. Yohanes 1 Di ayat mana 8 dikatakan apa? di mana Akulah data firman dalam kitab Tuhan Wahyu Allah. yang berisikan akulah firman Allah? Di mana? Dengar. Akulah firman Tuhan Allah. Iya, di yang Maha mana? Kuasa. Tertulisnya itu di mana? Yohanes 1 ayat 8. Hah? Yohanes 1 ayat 8. Oke. Yohanes 1 ayat Ini kita buka 8. ya. Akulah firman Allah, Tuhan kata dia ya. Allah Kita yang buka. maha hidup. Ada nggak ayat seperti itu? Ini. Firman Tuhan Allah yang Maha Nih, Kuasa. akulah, Ada kata nggak tuh kata-kata akulah itu? firman Allah yang hidup, kata dia kan. Ini. Ya. Mana ayatnya? Akulah. Mana? Nih. Dengar ya. Kalau Di nggak salah, ingat sini yang gini. dikatakan aku Akulah adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega, firman Allah. Gak ada firman Allah di Akulah sini Alfa, dikatakan. Ada. Firman Di sini Tuhan Allah dikatakan yang Maha akulah Kuasa. Alfa dan Omega loh Dinda. Terus. Firman Tuhan Allah. Nah, itu Tuhan Allah yang Maha Kuasa kan? Iya, tapi tidak dikatakan Nah, akulah firman sudah Allah. selesai. Berarti ada kan? Sudah selesai ya. Nggak Saya ada nggak loh, bohong ya. jangan Saya nggak bohong. dipotong-potong Di Yohanes 1 ayat lah. 1 dikatakan, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu ada di Yohanes 1. Di Yohanes 13, di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, itu ada. Di Yohanes juga di Itu Nabi Yohanes atau enggak Yohanes Oi. Giring. Yohanes Pembaptis Yohanes berkata, 1:14 inilah itu domba firman menjadi anak manusia Allah. itu manusia yang merujuk kepada siapa? Nanti aja biar jangan nanti ngamuk deh itu. Yesus. Ke Kepada Yesus. siapa? Lihat, Yohanes Pembaptis berkata begini. Jadi Yohanes berkata begini. dipercaya kasih. Anak domba Allah. Inilah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Inilah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Itu Nabi Yahya. Seorang nabi bisa mengatakan begitu. Inilah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Membuka tali kasutnya saya tak layak. Tapi yang ngeludahinnya layak ya, yang Kalau kamu ngeludahin nggak ya. percaya dia, kalau kamu nggak percaya dia, ya itu urusan kamu. Kamu tadi kan bertanya, intinya kan kamu bertanya, di mana orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya? Disitulah saya sebutkan ayatnya. Nabi Yohanes, seorang Nabi Yohanes berkata, inilah anak domba Allah, penghapus dosa dunia, membuka tali kasutnya saya tak layak. Coba kau baca itu. Sudah Dinda Aksela. Silakan. Oke, Kalau silakan kamu itu yang mau percaya nggak counter. percaya itu urusan kamu. Ya, itu mau counter dengan data berikutnya atau gimana? Silakan, itu Nora. Ya sudah itu, saya katakan. Kalau Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita tuh karena dasarnya itu.
Iya, Kita ada lagi percaya Dinda Yesus, Aksela, kita ada lagi percaya yang Yesus sebagai Tuhan dan Allah Sebentar itu ya. karena berdasarkan Saya kontak dulu yang kesaksian satu para ini. rasul dan para nabi. Yohanes 1 nomor 14. Sebentar Aksela. Yohanes 1 nomor 14. Itu merujuk kepada siapa? Firman Tuhan Allah menjadi manusia itu merujuk kepada Yesus. Oke, manusia itu Yesus ya. Firman itu telah menjadi manusia ya. Betul nggak? Manusia. Ini merujuk kepada Yesus ya. Ya. Ya kan? Oke, kita klik ya. Nah, manusia di sini artinya sarx. Bahasa Yunaninya daging, manusia, jasmani, dunia, lahiria, duniawi, dagingku. Nah, sekarang kau mengatakan manusia ini adalah Yesus kan? Betul? Betul, Iya. Aksela? Oi. Aksela. Suara kau putus. Sorry, jaringan saya putus jelek. Putus-putus Oh, suara. udah bagian sini udah jelek dia. Oh iya. Lihat enggak? Kamu lihat enggak? Ya. Ini saya merah. Manusia ini merujuk Kamu lihat nggak kepada merah? Yesus kan? Aksela, daging. Nah, ternyata kamu Iya. tahu apa ini? Apa? Ini baca. Feminin. Ah, feminim ini laki-laki atau Feminim. perempuan? Apa itu? Feminim laki-laki atau perempuan? Terus. Kamu Ya saya tanya kok terus Maksudmu feminim gimana? laki-laki atau perempuan? Loh. Oke, sebentar. Dengan kamu ingin bawa begini, dengar. Saya pakai logika kamu. Kamu mengatakan bahwa itu perempuan yang ada toh. Pertanyaannya adalah begini. Siapakah perempuan itu? Nah, saya bertanya, kok kan tadi mengatakan firman itu telah menjadi Loh, manusia. Masalahnya ini perempuan. kamu kan bawa ke sana kan? Saya bertanya, Kamu bawa ke sana. feminim ini kan loh. Kita balikan lagi ya. Firman itu telah menjadi Pertanyaannya manusia. itu Kau simple. katakan manusia itu Pertanyaan adalah itu simple. Yesus. Pas diklik, ternyata, ternyata di sini katanya adalah feminim. Feminim. Nah, feminim ini laki-laki atau Oke, perempuan? Ya, makanya saya ikut pakai logika kamu. Saya pakai feminim logika ini kamu. laki-laki. Kok logika ini feminim ini laki-laki atau perempuan? Saya tuh pakai logika kamu. Saya pakai logika feminim kamu. ini laki-laki Kalau dia atau tuh perempuan, Saya bertanya. sebentar. Kalau itu yang seperti kamu maksud, laki-laki itu perempuan, pertanyaannya simple. Siapakah itu? Siapakah dia? Oh, saya bertanya sama kau. Kau yang mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Mengatakan itu. Ternyata manusia di sini adalah wanita. Kamu kan Siapa mengatakan wanita itu. ini? Namanya Yesus. Kamu kan mengatakan Yesus. itu. Loh, sekarang gini. Kamu mengatakan Yohanes itu 1. kan? Oh, diam dulu. Kamu kan Jawab pelan-pelan. membawa Sebentar, data Aksela, itu, Aksela. artinya kamu. Aksela, Loh, sebentar, sebentar. pelan-pelan. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu merujuk kepada siapa? Saya katakan, itu Yesus. Manusia itu merujuk kepada siapa? Yesus. Nah, sementara manusia diklik di sini, bahasa Yunaninya artinya sark, itu menuju kepada manusia yang jenis kelaminnya perempuan. Siapa ini perempuan? Loh, makanya saya tanya kamu, Loh, siapa? kamu jangan bertanya sama Loh, saya. kamu kan bawa data itu toh? Loh, Saya kamu mau kan bawa data data ini, itu toh? sesuai Loh, dengan data yang ini, bawa Le. data itu siapa? Data ini, Yang bawa data itu tengok, siapa? Firman itu telah menjadi manusia. Nah, manusia bahasa yang bawa, Yunaninya. yang bawa Bentar. data itu siapa? Yang bawa data itu siapa? Aksela, Kan kamu toh? Aksela. Maka saya tanya. Aksela, sebentar. Manusia ini ketika diklik bahasa Yunaninya artinya sark. Nah, sark ini ya kalau kita klik, nah ini artinya daging manusia yang dimana manusia ini berjenis kelamin wanita. Pertanyaannya, firman itu telah menjadi manusia yang berjenis kelamin wanita, ini siapa? Kamu kan bawa data itu kan, kamu kan bantah toh, kamu kan membantah saya dengan membawa data itu. Saya Makanya membantah kok kamu kan membantah saya kan? Kamu kan membantah saya toh? Kalau kau bercerdas, Kamu kan kau membantah saya dengarkan tidak? baik-baik. Kamu bantah saya Kau tidak? dengarkan, kau dengarkan. Aksela, Kamu bantah saya. Dinda Aksela, sesuai kesepakatan di awal. Dinda jangan marah-marah. Nanti diseluduk babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya, ini komalku bukan gereja. Gantian ya. Gantian. Oke. Silakan. Saya dari alur kita lagi ya.
Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia. Saya bertanya, manusia itu siapa? Yesus. Nah, ketika dibuka bahasa Yunaninya, manusia itu bahasa Yunani artinya sark, daging. Nah, daging manusia itu diberkati kau sweet girl. Nah, ketika manusia itu dalam bahasa Yunani sark, itu manusia merujuk kepada wanita. Pertanyaan saya, firman itu telah menjadi manusia yang berjenis kelamin wanita. Siapa wanita itu? Itu kan data kamu. Kamu kan bantah saya kan? Bahwa Saya bantah firman kamu itu karena menjadi kamu manusia. mengatakan itu Sebentar. Yesus. Saya Loh, iya kan saya bantah katakan kamu Yesus, oh. karena kamu Kamu mengatakan bantah itu saya. Yesus. Ternyata Iya, itu memang. bukan merujuk kepada laki-laki tetapi wanita. Perempuan. Makanya saya Itu bertanya. kan katakan. Makanya saya tanya sama kamu, siapa dia? Kalau kamu Loh, saya mengatakan nggak itu, tahu saya kan, orang di Bible kau loh, kok. kamu kan bawa data itu. Aduh, astagfirullah. Kamu kan bawa data itu. Oke, firman Kamu telah bawa menjadi data manusia. itu. Siapa manusia itu? Yesus. Nah, tapi di dalam bahasa aslinya bukan Yesus. Dalam bahasa Inggris disebutnya flesh. Menjadi daging. Nah, ternyata di dalam bahasa aslinya manusia itu Iya. adalah jenis kelamin wanita. Di Bagaimana? di dalam itu artinya diterjemahkan sebagai daging, tapi dalam LI menerjemahkan dia seorang menjadi manusia. Supaya Iya. orang paham mengerti maksudnya itu daging ini ternyata, apa? Bukan itu daging ternyata. babi atau Iya, daging oke, apa. oke. Tapi maksudnya bicara tentang Daging itu ternyata- manusia Daging yang itu lahir sebagai ternyata- manusia. Daging itu ternyata adalah wanita. Siapa wanita itu? Loh, itu kan data kamu yang mengatakan daging itu wanita. Loh, Maka saya saya kan tanya ngambil sama dari kamu, Bible kau. siapa itu? Loh, kamu kan coba comot, makanya kamu tersesat. Kan seperti itu. Udah. Kalau binatang, babi diajak diskusi kayak gitu kalau babi. Data itu data kamu. Jelas data dari Bible kau. Kau tidak mengakui bahwa itu Yesus. Bukan Yesus. Borjong kau. Moderator naikkan yang lain. Kau kalau sudah mentok ya kayak gitu. Itu Bible kau kok. Data dari data saya. Ya, intinya gini ya teman-teman ya, siapapun itu dalam Yohanes 1:14 ketika dikembalikan original teks kata manusia itu ke kata sarx, ya itu tidak mengarah kepada Yesus. Karena apa? Di situ ada tautan feminim yang mengarah kepada seorang wanita. Sementara berdasarkan kitab Lukas ya, Lukas 2 nomor 21, Yesus itu adalah seorang laki-laki karena dia dikatan kulit disunat dikerat kulit katannya pada hari ke-8. Jadi, jika teman-teman Kristen mau membantah, silakan bantah, itu hakmu. Tapi kalau kamu harus tahu satu hal, yang kalian bantah bukan narasi kami, tapi kembali lagi, yang kalian bantah adalah Bible kalian sendiri. Gitu ya. Oke, Rosina Simatupang, selamat bergabung Rosina Simatupang. Tap-tap layar teman-teman ya, tolong bantu tap-tap layarnya, love orange-nya, biar komal kita semakin kuat teman-teman. Di share-share juga teman-teman. Iya, Rosina. Rosina. Rosina, dipanggil. Mama. Rosina, pembagian BNT Rosina. Rosina Simatupang selamat bergabung, Ma. Oh iyalah ngapain? Iya, hanya aku bilang gitu aja, dibilang diucap-ucapkan orang tuh dari tadi. Ngapa dibilang apa salahnya? Apa dia? Iya. Aduh, itu Rosina, itu Rosina, itu Rosina, itu Rosina, Nah, itu. Rosina Simatupang. Ngapain tergabung tuh? Cuma matikan tuh. Iya, Islam Kristen. Dua. Selamat ya, Anda mendapatkan hadiah. 1 botol minuman kopi. Ya, silakan disampaikan Kakak Rosina. Kata-kata kebahagiaannya silakan. Enggak. Ya Allah ya Rabbi.